Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Dialog Kaltara Bicara hari ini kembali hadir bersama saya Dara Aurora. Saudara, pada awal tahun 2023, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa stunting masih menjadi permasalahan serius yang harus ditangani di Indonesia. Karena stunting ini dapat menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo meminta kepada lembaga ataupun kementerian terkait untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting. Targetnya pada awal tahun 2024, angka stunting ini dapat menurun hingga 14%. Lantas bagaimanakah kondisi stunting di Provinsi Kalimantan Utara sendiri dan bagaimana langkah pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting ini? Untuk itu kita akan membahasnya dalam satu tema, yakni cegah stunting wujudkan generasi emas Indonesia. Dan telah hadir bersama saya pada saat ini narasumber yang spesial sekali, yaitu Wakil Gubernur Kalimantan Utara sekaligus Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting Provinsi Kalimantan Utara. Adalah Bapak Dr. Jansen TP-MSI. Selamat sore Pak. Selamat sore Dara. Baik, apa kabarnya Selamat Pak? sore juga pemirsa semua, ya kabar baik. Ya baik, terima kasih Pak sebelumnya telah meluangkan waktu yang sangat berharga untuk hadir dalam Dialog Kaltara Bicara pada sore hari ini. Ya, baik Pak, berbicara mengenai angka stunting. Secara nasional sendiri, angka prevalensi stunting ini pada tahun 2022 sebesar 21,6%. Di Provinsi Kalimantan Utara sendiri bagaimana kondisinya Pak? Ya, berbicara stunting ini, kita berbicara tentang masa depan bangsa. Betul sekali. Ya, kita ketahui bahwa di tahun 2045 itu masa keemasan bagi generasi kita, karena pada tahun 2045 itu akan terjadi ledakan bonus demografi. Betul. Artinya 23 tahun dari sekarang. Ya. Nah, sehingga dengan demikian tentunya dengan melihat situasi kondisi real saat ini, di mana masalah stunting itu masih menjadi masalah nasional. Betul. Ya. Kemudian juga untuk Kalimantan Utara khususnya, dengan 5 kabupaten ini dan kondisi kewilayahan sedemikian rupa juga mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan generasi Kalimantan Utara. Sehingga dengan demikian, karena ini sudah menjadi sebuah tekad dari pemerintah, dari pusat sampai ke daerah, sehingga ini juga harus menjadi sebuah kerangka kerja yang serius ya ditangani. Bukan karena ada himbauan, bukan karena ada instruksi dari pemerintah pusat, tapi karena ada sebuah kewajiban kita untuk menyiapkan generasi muda ke depan. Nah, kalau kita melihat hari ini, artinya 23 tahun ke depan mereka adalah generasi yang akan memimpin bangsa ini. Betul sekali. Nah, tentu kita berharap kualitasnya harus bagus, baik. Nah, disinilah letaknya penting kita memperhatikan masalah pertumbuhan anak, ya, perbaikan gizi anak. Nah, ini saya kira untuk Kalimantan Utara khususnya setelah adanya instruksi pemerintah, ya kita sudah kerja maksimal, baik pada tingkat kinerja pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Nah, kita bersyukur luar biasa terjadi cukup signifikan penurunannya. Ya, jadi ya, sehingga kita punya satu keyakinan perjalanan ke depan, karena pemerintah pusat juga sudah menekankan soal target ya. Di tahun 2024 itu harus angka nasionalnya mencapai 14%. Nah, kita punya keyakinan dengan adanya kinerja yang semakin baik, kolaborasi yang semakin baik antara kabupaten, kota, dan provinsi, angka kita yang kemarin itu 27% turun 22%, berarti 5% kurang lebih. Nah, ini suatu hal yang menggembirakan. Sehingga kalau kita berasumsi 2 tahun ke depan, kita optimis bisa lebih baik. Betul sekali. Betul. Baik, nah stunting ini kan Pak terjadi di seluruh bagian di Indonesia, di seluruh daerah di Indonesia. Kalau di Kalimantan Utara sendiri Pak, apa-apa saja faktor yang mempengaruhi angka stunting ini terjadi Pak? Ya, kalau berbicara tentang apa penyebab dan pengaruhnya, tentu itu sangat situasional ya. Yang pertama ya kondisi wilayah kita,
ya tidak dipungkiri juga Kalimantan Utara khususnya ini kan bagian dari Kalimantan Timur dulu, ya. Ya bukan mengkambing hitamkan itu, tetapi memang kondisi ketika Kalimantan Timur ini jauh sekali dari penanganan. Sehingga situasi ketika menjadi provinsi, ya tentu angkanya ya masih rendah. Ya. Kedua, kondisi wilayah. Ya, kondisi wilayah geografis kita sangat berat situasinya. Kemudian yang ketiga, ya tingkat pemahaman masyarakat tentang gizi, gitu. Kemudian pendidikan terhadap gizi pun juga masih kurang, dan hal lain juga ya ketersediaan tenaga juga ini masih kurang, kemudian ketersediaan dana juga masih kurang. Nah, dalam artian ini kan tidak mungkinlah pemerintah provinsi sendiri bahkan kabupaten kota sendiri mampu menangani persoalan-persoalan yang berat itu. Nah, jadi di sini yang saya kira perlu menjadi perhatian kita, bahwa ketika kita bicara tentang generasi emas Indonesia ke depan, maka ada satu koridor berpikirnya. Gerakan nasionalnya itu harus sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah gitu. Ya ada instruksi 14% 2024 katakan begitu, tapi hanya sekedar instruksi seperti itu, hanya sekedar sebuah strategi semata, tetapi tidak disertai dengan kekuatan yang bisa mengubah. Misalnya bagaimana kita bicara tentang isolasi wilayah, ya daerah 3T itu, ya karena itu kawasan-kawasan yang memang potensial untuk stunting itu, daerah 3T itu. Nah, itu harus ditangani dengan cara membuka isolasi wilayah. Nah, kan tidak mungkin seperti Kalimantan Utara yang sedemikian rupa luasnya ini masih bisa dikatakan masih tertutup. Ya, tidak mungkin mampu ditangani oleh Kalimantan Utara sendiri, harus ada gerakan nasionalnya. Gitu. Walaupun ada, tapi kan terbatas kan itu. Nah, ini yang saya kira yang penting. Jadi, tetapi bukan kita menganggap itu sebagai sebuah alasan ya, tapi memang kondisional. Tapi gerakan yang kita lakukan sudah cukup bagus. Ya, seperti misalnya penanganan soal perbaikan gizi, yang pemberian suplemen dan seterusnya, kemudian penyadaran masyarakat, kemudian penyediaan tenaga-tenaga, kemudian kiat-kiat pembangunan melalui sektor-sektor yang ada, seperti misalnya ke dinas kesehatan ada ada kiat mereka menangani persoalan keterbatasan tenaga kesehatan di perbatasan, buat gerakan dokter terbang kan itu. Dan juga pelayanan-pelayanan lainnya seperti si pelandu kilat, di mana masyarakat tidak bisa bergerak, ya kita yang datang kan gitu ya. Jadi ini yang saya kira yang sangat fenomenal ya dalam kondisi kita, dalam arti permasalahan ya harus ditangani secara secara serius ya. Karena ada target kita, target 2024, target 2045. Ini ya harus kita seriusi gitu. Baik, Pak, tadi Bapak sudah menyebutkan sedikit mengenai tantangan di Kalimantan Utara, bahwa kondisi geografis ini yang sangat luas. Ada daerah-daerah di perbatasan yang mungkin masih sulit aksesnya seperti itu ya Pak. Lalu sejauh ini bagaimana langkah dari Pemprov Kaltara sendiri dalam hal penanganan stunting di perbatasan, Pak? Ya, saya kira strateginya sama seperti yang saya katakan tadi, persoalannya bagaimana kita memaksimalkan tenaga kerja. Betul. Ya, tenaga yang menangani persoalan-persoalan stunting itu, tenaga kesehatannya, dan juga meningkatkan mutu dan kualitas pola hidup masyarakat. Nah, ini harus betul-betul kita maksimalkan, karena tapi memang betul stunting itu tidak hanya di perbatasan sebenarnya, bahkan di daerah-daerah urban di kota pun juga ada stuntingnya, seperti Kota Tarakan ya. Kena pertambahan pergeseran penduduk ini kan terus terjadi. Ya kadang-kadang saya punya pengalaman dulu ketika saya masih Bupati Malinau, saya terkejut ketika ada informasi data stunting Malinau melompat. Saya terkejut kenapa? Karena kita lakukan pengendalian terhadap angka kemiskinan stunting, tapi ternyata kok ada. Nah, setelah kita teliti ternyata itu penduduk yang pindah. Ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi tidak semata karena mereka berada di perbatasan, tidak seperti itu. Nah, jadi saya kira ini yang saya menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan di para bupati, para wali kota, dan seluruh aparat penyelenggara pemerintahan yang memberi perhatian serius ya terhadap penanganan ini.
sehingga kita bisa menurunkan angka stunting yang dari 27% menjadi 22%. Dan target kita di tahun 2024 nanti justru lebih tajam lagi. Betul. Kalau nasional 14 kita targetkan harus 12%. Harus di bawahnya ya Pak ya? Harus 12%. Baik, siap. Ya. Baik Pak, kita akan melanjutkan kembali perbincangan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah dalam Kaltara Bicara. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Pemirsa, kembali lagi dalam dialog Kaltara Bicara dan kita akan melanjutkan perbincangan yang menarik ini mengenai penurunan angka stunting di Provinsi Kalimantan Utara. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya banyak faktor, tidak hanya soal penurunan angka stunting ataupun perbaikan gizi saja, namun banyak faktor yang mempengaruhi agar gizi dari masyarakat ini dapat berkualitas. Dan kita akan melanjutkan kembali Pak mengenai kendala-kendala dalam hal pencegahan dan juga penanganan stunting ini. Apakah faktor sosial budaya di Provinsi Kalimantan Utara sendiri ini cukup mempengaruhi seperti itu Pak? Iya, saya kira kalau budaya memang pada dasarnya kan terbentuk dari situasi, ya, lingkungan. Kalimantan Utara seperti yang kita ketahui masih ada kaitan dan hubungan dengan perkembangan kehidupan yang tradisional, itu masih. Tetapi dalam perjalanan ini saya melihat bahwa itu tidak terlalu jauh mempengaruhi, ya. Tapi lebih dari intensitas dan frekuensi pembinaan, ya kalau saya melihatnya di situ. Kalau budaya menghambat, ya saya pikir tidak. Tapi budaya penyebab juga bisa. Ya. Artinya karena ketidakpahaman mereka. Betul. Nah, jadi letak persoalannya bukan pada budayanya, tapi lebih kepada ketidakpahaman mereka tentang apa arti pertumbuhan anak yang baik. Betul. Nah, sehingga sebenarnya potensi gizi mereka sangat tinggi. Kalau kita melihat potensi lingkungan, ya, sosial, kehidupan masyarakat sangat harmonis. Ya. Kemudian situasi lingkungan makanan mereka sangat luar biasa. Bahkan masyarakat itu boleh dikatakan hampir makan daging tiap hari. Betul. Makan ikan tiap hari. Tapi persoalannya kan bukan di situ, tapi lebih pada pola, ya, pola. Nah, pola di sini karena tidak dibina dengan baik, kurang baik, dan keterbatasan tenaga kerja tadi itu. Nah, jadi oleh sebab itu saya kira soal budaya tidak ada di sini. Ya, tetapi budaya yang terbentuk karena situasi ya ada. Tapi itu pasti akan dengan kita melihat perspektif dari pertumbuhan pelayanan yang baik itu mengubah banyak hal. Seperti contohnya menurunnya itu. Ya. Kalau kemiskinan ekstrim kemarin kan mengejutkan dulu ya, tapi sekarang sudah mulai. Bahkan ada daerah yang sudah mulai mendekati nol. Ya, tidak ada lagi kemiskinan ekstrim itu. Ya, itu salah satu bukti bahwa tradisi atau budaya tidak mempengaruhi, tidak mengubah, tidak menghambat ya. Ya. Justru sebenarnya kalau menurut saya dalam kondisi yang ada sekarang justru itu menjadi kekuatan, ya, kekuatan.
Jadi saya kira ke depan yang paling utama itu ya mengatasi keterbatasan yang bersifat struktural, ya, dari fungsional pemerintah maupun peran-peran kelembagaan. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan. Kalau itu sudah tertangani, saya kira ya sangat mungkin untuk Kalimantan Utara, karena sebagaimana kita ketahui ya energi positif Kalimantan Utara sangat luar biasa. Betul. Ya, dalam artian itu budaya masyarakat sangat mendukung, potensi lingkungan juga sangat baik, dan strategi pembangunan pun juga sekarang sudah mulai kelihatan menjadi kekuatan besar. Seperti misalnya ada PLTA, Ya. kemudian ada KIPI yang kita harapkan nanti justru itu menjadi sebuah kekuatan perbaikan ekonomi rakyat sehingga berpengaruh pada pertumbuhan SDM Kalimantan Utara. Betul sekali. Jadi Ya. permasalahan atau kendalanya itu adalah pemahaman dari masyarakat ya Pak ya, bagaimana pola gizi yang sebenarnya seimbang agar tidak terjadi stunting itu sendiri. Lebih kepada pola pemahaman mereka. Baik. Belum mengerti, ya. Bukan tidak mengerti, bukan mereka tidak mau mengerti, tapi belum mengerti karena keterbatasan itu tadi. Ya, jadi sebenarnya kan ada dua hal ya. Ada upaya masyarakat sendiri, ada upaya pemerintah. Betul. Nah, ini sebenarnya sudah mulai berkembang. Upaya pemerintah juga cukup baik, upaya masyarakat pun juga udah mulai, tetapi masih terbatas karena aksesibilitas tadi yang rendah itu. Betul. Pertama, tenaga kerja kurang, ya, upaya intensitas pendidikan kita terbatas, kemudian frekuensi gerakan juga terbatas karena itu menyangkut masalah geografis tadi. Nah, ini yang saya kira menjadi perhatian kita ya, ke depan. Tadi Bapak mengatakan tidak boleh pesimis seperti itu ya Pak. Nah, ini seberapa optimis Pemprov Kaltara ini dalam mengejar target penurunan angka stunting ini dan juga untuk menuai bonus demografi di Kalimantan Utara, Pak? Ya, saya kira seperti yang saya katakan tadi, kewajiban utama kita ini kan membentuk sumber daya manusia Indonesia ke depan. Betul. Yang utamanya. Karena ini tidak boleh lepas daripada kinerja daerah, kerja pemerintah, dan kita semua. Karena pada akhirnya kan generasi ke generasi itu harus semakin lebih baik. Iya. Karena tantangan juga semakin luar biasa. Betul. Apalagi di zaman sekarang ini kan, di era digitalisasi ini memang membutuhkan diversifikasi kecakapan dan keterampilan. Dan itu harus ditopang oleh sumber daya manusia yang baik. Ya, kualitas gizi, yang pertumbuhan yang baik. Nah, oleh sebab itu melihat reaksi, respon dan riak-riak pembangunan Kalimantan Utara semakin lebih positif. Betul. Ya. Misalnya munculnya gerakan pemuda-pemuda terlibat dalam berbagai sektor. Ya. Ini kan cermin dari adanya kualitas sumber daya manusia yang semakin kelihatan di tingkat usia muda. Ya. Jadi kalau tadi di masa-masa lalu kan kita sering melihat pemuda itu ya lebih banyak menonton, lebih banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya kreatif gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang sudah muncul reaksi, respon dan aktivitas pemuda yang sudah menggambarkan mereka sudah turut serta terlibat dalam pembangunan. Nah, ini yang saya kira. Sehingga bonus demografi itu kalau di tahun 22 tahun ke depan, kalau usia yang sekarang ini 30 katakan begitu, berarti usia ketika itu adalah 55 tahun. Berarti itu udah puncak-puncaknya keunggulannya dia. Ya. Nah, sehingga kita optimis ya, katakanlah optimis melihat itu karena ada kesadaran-kesadaran yang sudah bertumbuh. Baik di pemerintah sendiri sadar bahwa peran untuk meningkatkan mutu kualitas SDM Kaltara dan peran masyarakat pun juga, dan sektor-sektor swasta ya semakin baik, dan terutama pemuda ini ya udah kelihatan ya, terutama pemuda-pemuda Kalimantan Utara, kalian tidak menyadari bahwa saat ini kalian sedang ya katakanlah sedang membentuk diri ya membangun kapasitas dirinya, sehingga apa yang diharapkan di tahun 2045 itu kalianlah pemimpin masa depan bangsa. Oleh sebab itu, jangan sederhanakan gerakan yang dilakukan pemerintah memperbaiki stunting ini. Tidak lain itu menyiapkan kalian-kalian generasi muda ke depan. Betul sekali. Jadi ini harus kita dukung bersama ya Pak oleh semua harus dilakukan masyarakat. Dilakukan dengan gerakan kesadaran bersama. Betul bukan sekali. sekedar mendukung aja. Ya.
dilakukan gerakan kesadaran bersama. Gerakan kesadaran bersama. Ya. Apalagi banyak program-program pembangunan ke depannya yang membutuhkan SDM yang unggul ya, seperti itu Pak. Potensi dan peluang ya Kalimantan Utara ke depan berkembang. Bahkan tidak berlebihan kalau ini berjalan dengan baik, maka Kalimantan Utara menjadi salah satu provinsi yang kemudian bisa mensupport pembangunan Indonesia secara nasional. Ya, secara nasional. Apalagi nanti IKN benar-benar sudah berada di Kalimantan, berarti Kalimantan Utara salah satu pendukung utamanya, penopang utamanya. Karena wilayahnya luas, kedudukan posisi strategis wilayahnya juga sedemikian rupa. Karena boleh dikatakan Kalimantan Utara ini catchment area dari Kalimantan. Betul, ya Pak. Kalimantan dalam pengertian ibu kota nanti. Karena sungai-sungai yang mengalir ke Kaltim, ya itu dari Malinau, Kalimantan Utara. ya karena wilayah itu Kalimantan Utara. Ya. Nah jadi peluang potensi akan bertambah dan bertumbuh di Kalimantan Utara. Ya, baiklah sebagai penutup Pak, apa harapan Bapak dalam hal penanganan stunting dan Bapak bisa juga sekaligus menyampaikan closing statement. Silahkan Pak. Ya baik, seperti yang saya kemukakan di awal tadi bahwa bicara tentang stunting ini bukan sekedar kita bekinerja untuk mengatasi persoalan stunting, bukan sekedar pertumbuhan, tapi kita bicara tentang masa depan bangsa. Jadi kalau hari ini kita punya harapan, tentu harapan itu kita wujudkan dalam bentuk bagaimana kita memperbaiki sumber daya manusia Kalimantan Utara khususnya melalui mekanisme kerja, memperbaiki ya berbagai lini. Yang pertama tentu kita memaksimalkan kesadaran peran masyarakat untuk sama-sama kita bekerja, ya baik pemerintah secara teknis, kemudian peran dari lembaga-lembaga masyarakat, kemudian juga lembaga-lembaga swasta, karena semua saling berkontribusi. Jangan dikira bahwa pemerintah saja yang bisa membentuk SDM. Jangan dikira hanya pemerintah yang membutuhkan SDM, tapi swasta pun juga membutuhkan SDM. Nah, oleh sebab itu saya kira kesadaran ini yang dibangun, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, generasi muda. Ya, para generasi muda saat ini, kalianlah yang kemudian saatnya nanti ya menjadi penerus ya kepemimpinan nasional, kepemimpinan di daerah. Kalianlah pelaku-pelaku pembangunan ketika itu. Bisa dibayangkan kalau kinerja pemerintah saat ini cukup baik, tapi jamin nggak di tahun 45 atau 2045 kinerja kita juga semakin baik. Tentu kita harapkan harus lebih baik, harus lebih berkualitas. Karena di era itu saya kira kondisinya sudah sangat berbeda. Kalau sekarang ini kita berada pada posisi industri 4.0, ketika itu kita sudah berada posisi ya saat ini sudah mulai ya 5.0. Ya, boleh dikatakan teknologi yang membentuk manusia. Tapi kita harapkan jangan teknologi membentuk manusia, tapi manusia yang menguasai teknologi. Nah, bisa dibayangkan siap nggak kita? Mampu nggak kita? Nah ini tantangan. Oleh sebab itu saya harap kepada generasi muda, jangan sederhanakan kesempatan hari ini untuk kalian mengembangkan diri dan sambut program pemerintah, lakukan peran kalian dengan sebaiknya, karena kalianlah pemilik masa depan bangsa. Yakin percaya, Kalimantan Utara punya kesempatan untuk bisa mengkontribusikan kekuatannya untuk pengembangan sumber daya manusia yang ada di Kalimantan Utara makan di Indonesia. Baiklah, ya terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Utara sekaligus Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih Pak atas perbincangan yang sungguh menginspirasi ini. Dan pemirsa, dengan demikian berakhir sudah dialog Kaltara Bicara pada sore hari ini. Akhir kata saya Dara Aurora pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.